Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama Teacher Mai di Sentra Imta. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning student, good morning student, good morning everybody, how are you? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Let us start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Student, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis Surat Al-Qadr, Akidah Akhlak, Asmaul Husna, Al-Muhaimin dan Al-Badi, dan fikih, susunan shaf dalam sholat berjamaah dan manfaat sholat berjamaah. Pertama, kita akan belajar tentang surat Al-Qadr. Mari bersama-sama kita dengarkan bunyi dari surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Identitas surat Al-Qadr. Ada apa saja ya di surat Al-Qadr? Artinya kemuliaan. Ayatnya ada 5. Urutan surah ke-97. Diturunkan di kota Mekah. Golongan surat Makkiyah. Diturunkan setelah surah Abasa. Tahukah student apa itu ciri-ciri surat Makkiyah? Ciri-ciri surat Makkiyah yaitu yang pertama berisi tentang keimanan. Yang kedua, surahnya pendek-pendek. Dan yang ketiga, diturunkan di kota Mekah. Isi kandungan surah Al-Qadr yaitu Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Pada malam itulah Al-Quran diturunkan untuk pertama kali. Nilai pahala bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar adalah melebihi 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya, orang yang beribadah kepada Allah pada malam itu dan mendapatkan kemuliaannya, maka seperti orang yang beribadah selama 80 tahun. Betapa beruntungnya kita yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, biasanya umat Islam menyibukkan diri khususnya di atas tanggal 20, seperti 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Mereka beriktikaf di masjid dengan niat beribadah kepada Allah sambil memperbanyak sholat sunnah, berzikir, menyebut asma Allah dan tadarus Quran.
Alhamdulillah, materi Al-Quran hadis selesai. Kita lanjut dengan akidah akhlak. Student, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Muhaimin, dan Al-Badi. Apakah masih ada yang ingat apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Minggu yang lalu kita sudah belajar Al-Qudus dan As-Samad. Untuk mengingatnya, yuk kita nyanyikan. Al-Qudus, Allah Maha Suci. As-Samad, Allah tempat meminta. Al-Muhaimin, Allah Maha memelihara. Al-Badi, Allah Maha Pencipta. Pertama, kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Allah Maha memelihara atau menjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing itu beredar pada garis edarnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Allah yang menjaga alam semesta. Bumi selalu berputar mengelilingi matahari. Allah telah menetapkan bumi, bintang, planet-planet lain berputar sesuai porosnya. Allah menjaga keseimbangan benda-benda tersebut agar tidak bertabrakan dan menjadi hancur. Cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhaimin yaitu: yang pertama, menjaga lingkungan kita. Yang kedua, tidak menyakiti hewan. Dan yang ketiga, tidak merusak tumbuhan dan hutan. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Badi. Al-Badi artinya Allah Maha Pencipta. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 117 yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Surat Al-Baqarah ayat 117. Allah pencipta alam semesta. Allah ada sebelum alam semesta ada. Tidak ada yang dapat menandingi ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah tidak ada yang dapat meniru. Kita tidak boleh sombong ketika kita dapat membuat sesuatu. Alhamdulillah, materi akidah akhlak selesai. Kita lanjut dengan materi fikih. Student, materi fikih kita hari ini adalah susunan makmum dan shaf dalam sholat berjamaah dan manfaat dan keutamaan sholat berjamaah. Apakah masih ada yang ingat apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, 2 orang atau lebih yang terdiri atas imam dan makmum. Susunan shaf dan makmum dalam sholat berjamaah adalah: jika seseorang menjadi imam dari 1 orang, maka makmum berdiri di belakang imam sebelah kanan. Jika menjadi imam dari 2 orang atau lebih, maka makmum berdiri di belakang imam. Imam wanita dari jamaah wanita berada di tengah-tengah shaf pertama jamaahnya. Jika seseorang menjadi imam orang banyak dari laki-laki, wanita,
anak-anak, maka laki-laki dewasa berada di barisan depan. Disusul anak laki-laki, kemudian wanita. Manfaat sholat berjamaah adalah: yang pertama, saling mengingatkan jika imam melakukan kesalahan. Makmum laki-laki mengingatkan imam dengan mengucapkan subhanallah, dan makmum perempuan mengingatkan dengan cara bertepuk tangannya sekali. Yang kedua, melatih menjadi pemimpin. Yang ketiga, merasakan sebagai orang yang dipimpin. Yang keempat, saling mengenal dan saling membantu sesama muslim dalam kebaikan dan ketaatan. Yang kelima, sebagai penguat tali silaturahim sesama kaum muslimin. Yang keenam, memberikan dorongan kepada yang lain agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketujuh, saling berwasiat dalam kebaikan dan ketaatan. Keutamaan sholat berjamaah. Yang ke-1, menghargai waktu. Yang kedua, membina kedisiplinan rohani. Yang ketiga, bentuk ketaatan iman seseorang kepada Allah. Yang keempat, memperoleh pahala sholat berjamaah 27 derajat. Yang kelima, memperkukuh semangat persaudaraan kaum muslimin. Dan yang keenam, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab memakmurkan masjid. Alhamdulillah, pembelajaran Imtak hari ini selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of the mankind. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.